Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safi Sopiandi Putri dari kelompok 8 Pancasila, kelas A, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi dengan judul mengkritisi Pancasila sebagai sistem filsafat antara nilai ideal dan kenyataan di Indonesia. Baik, yang pertama ini ada poin pendahuluan, yaitu Pancasila merupakan dasar filsafat bangsa Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara saja, tetapi juga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, ia menjadi fondasi moral yang membimbing bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, sebagai sistem filsafat, Pancasila bukan sekedar kumpulan 5 sila saja, melainkan satu kesatuan nilai yang saling berkaitan dan membentuk struktur moral bangsa. Nah, melalui nilai-nilainya ini, Pancasila mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Oke, yang poin yang kedua ini ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara filosofis, Pancasila memuat pandangan hidup yang menggambarkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Nah, filsafat Pancasila ini menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang religius, humanis, dan berkeadilan sosial. Serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga saling melengkapi. Pancasila menjadi acuan moral yang dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa di Indonesia di tengah perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Oke, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu nilai-nilai filsafat Pancasila dalam kehidupan. Nah, mari kita pahami nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai ini menekankan pentingnya keimanan dan moralitas dalam kehidupan. Pancasila mengajarkan agar setiap manusia menjalani kehidupan dengan berpegang pada nilai-nilai spiritual, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, dan menghargai kebebasan berkeyakinan, serta menolak diskriminasi dalam bentuk apapun. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai ini berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia. Sila ini menumbuhkan rasa empati, kepedulian, dan keadilan sosial, serta menolak kekerasan dan penindasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai ini menuntun kita untuk menjunjung tinggi sopan santun dan menghormati setiap perbedaan. Nah, sila ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu nilai ini merupakan semangat kebangsaan yang menimbulkan cinta tanah air dan nasionalisme. Nah, dalam era globalisasi saat ini, sila ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat, namun keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah dan mengedepankan kepentingan bersama, bukan ego pribadi atau kelompok. Nah, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila ini menjadi tujuan akhir dari seluruh nilai Pancasila. Nilai filosofisnya menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan praktiknya. Sila ini menumbuhkan semangat gotong royong, empati, dan solidaritas kelompok untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Poin yang keempat ini adalah relevansi Pancasila dalam kehidupan modern. Nah, di tengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini yang serba cepat, Pancasila memiliki peran penting untuk menjaga identitas bangsa Indonesia agar tidak kehilangan arah. Nah, nilai-nilai Pancasila ini berfungsi sebagai kompas moral yang mencegah terjadinya krisis etika, intoleransi, serta ketimpangan sosial.
Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan dari nilai-nilai ideal Pancasila. Misalnya maraknya korupsi, ketidakadilan sosial, dan konflik antar kelompok yang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya diamalkan dalam kehidupan nyata. Nah, karena itu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila bukan hanya dalam wacana saja, tetapi juga dalam tindakan nyata di semua aspek kehidupan. Poin kelima adalah membangun karakter bangsa melalui Pancasila. Nah, pembangunan karakter bangsa tidak akan berhasil tanpa adanya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, melalui pendidikan ini berperan besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial yang tinggi. Nah, melalui pendidikan dan keteladanan, nilai-nilai seperti religius, kemanusiaan, kepersatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dapat ditanamkan sejak dini. Ketika setiap individu menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, maka bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang bermartabat dan berperadaban tinggi. Sebagai kesimpulan, Pancasila adalah dasar filsafat yang memuat nilai-nilai universal untuk membangun kehidupan yang berkeadilan, damai, dan harmonis. Meski sering dihadapkan pada berbagai tantangan, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah menjaga, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga nyata dalam tindakan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.